Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Geviro Soraya dari Offering E26. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pelengkap ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 12, yaitu jihad, radikalisme agama, dan muslim moderat. Yang pertama kita bahas adalah jihad. Apa sih jihad itu? Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lainnya. Kemudian, macam-macam jihad dapat dilihat dari dua faktor, yaitu jihad yang bersifat universal. Jihad yang bersifat universal ialah mengarahkan segala kemampuan atau berjuang menghadapi berbagai kesulitan. Kemudian yang kedua, jihad yang bersifat kontekstual. Jihad yang bersifat kontekstual ialah berjuang melawan musuh yang terlihat, berjuang melawan setan, dan yang terakhir, berjuang melawan hawa nafsu. Radikalisme adalah pembaruan atau perubahan sosial dan politik atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Ada dua macam faktor yang melatar belakangi terjadinya radikalisme. Yang pertama, bersifat umum. Yang kedua, bersifat khusus. Secara umum ialah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Secara khusus dapat dilihat sebagai berikut. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu terjadinya pembunuhan, kemudian teror bom, lalu maraknya aksi kekerasan sampai pengintimidasian, terjadinya saling serang menyerang antar kelompok, kemudian yang terakhir adalah perlawanan terhadap pemerintahan. Bentuk-bentuk radikalisme agama yang pernah terjadi di antaranya tragedi Black Tuesday World Trade Center atau WTC pada 2001 di Amerika Serikat. Kemudian tragedi bom di Legian Bali yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Kemudian aksi teror di Thailand Selatan di daerah yang penduduknya mayoritas Muslim dan Buddha. Yang terakhir perlawanan yang terjadi di Filipina Selatan. Dampak-dampak radikalisme sebagai berikut. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan dan teror. Yang kedua, menimbulkan konflik perpecahan secara horizontal dan vertikal. Ketiga, mengakibatkan berbagai macam penderitaan yang dirasakan Palestina, Afghanistan, dan negara yang lain. Yang keempat, mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, dan agama. Yang terakhir, keresahan dan ketakutan yang dirasakan masyarakat. Upaya menanggulangi radikalisme umat beragama diantaranya perubahan sikap dan pandangan dari negara barat terhadap negara muslim di dunia, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan, melakukan modernisasi kehidupan secara selektif, menanamkan kesadaran umat beragama di era globalisasi, mengubah pemahaman menjadi kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Pembahasan yang terakhir ialah Muslim moderat. Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab.
Ialah dengan menghadirkan Islam moderat di zaman globalisasi ini, dengan cara menyikapi masalah menggunakan jalan tengah.